Saat minum dan melihat kaleng ini, saya kepikiran untuk eksperimen bikin konten daur ulang kaleng aluminium bekas ini. Setelah dipelajari, ternyata titik leleh aluminium sangat rendah, tidak begitu jauh di atas timah. Ini tabel titik lebur logam yang sudah saya rangkum. Terlihat titik lebur aluminium pada suhu 660,3 derajat Celcius. Saya rasa suhu sebesar itu cukup mudah diperoleh dengan alat rumahan. Untuk konten daur ulang aluminium ini, saya kepikiran untuk membuat cincin dari aluminium. Saya berharap eksperimen ini dapat menghasilkan sesuatu yang saya rasa menarik untuk disimak buat teman-teman yang nonton video ini. Pertama, saya buat mal cincinnya dari kayu, yang ukurannya saya sesuaikan dengan besar jari saya. Untuk cetakannya, saya gunakan tanah biasa yang saya dapat di belakang rumah. Botol plastik ini untuk wadah tanah cetakannya. Kemudian, tanahnya saya padatkan di botol plastik ini. Setelah sedikit penuh, lalu mal cincinnya saya letakkan dan saya taburkan tanah di samping-sampingnya sambil memadatkan tanahnya. Lalu saya cabut mal cincinnya, namun tanah untuk lubang di dalam cincinnya ikut terangkat. Jadi saya pasangkan lagi tanah untuk lubangnya secara manual. Kira-kira seperti itu hasilnya, yang harapannya ini dapat berfungsi. Ini kaleng-kaleng aluminium bekas yang sudah saya kumpulkan dari hasil mulung di tempat-tempat sampah. Untuk wadah peleburannya, saya gunakan kaleng dari besi. Tungkunya saya pakai genteng yang saya susun seadanya. Saat saya pelajari tentang daur ulang aluminium ini, fungsi tungku pemanas ini adalah untuk mengurung panas agar tidak keluar, serta pembakaran bahan bakarnya terjadi dengan sempurna, dan agar angin tidak mudah mendinginkan wadah peleburan aluminiumnya. Kaleng aluminium yang akan saya lebur, saya pres agar mudah dimasukkan ke wadah peleburannya. Saya gunakan gas stot ini untuk sumber apinya. Gas keleng ini beda dengan gas LPG untuk memasak. Ini apinya lebih panas dari LPG. Gas kaleng ini dikhususkan untuk mengelas. Saya mulai melebur aluminiumnya dengan menyemburkan apinya langsung ke aluminiumnya. Kalau diamati, kaleng aluminiumnya ini meleleh seperti kita memanaskan plastik. Di video pelebur aluminium yang saya pelajari, wadah peleburannya itu di dalam tungkunya terlihat hingga membara. Wadahnya itu menyala kemerahan. Yang saya lakukan ini tidak membara, hanya aluminiumnya saja yang meleleh. Itu pun tidak terlihat seperti cairan, mungkin apinya kurang panas. Ini kotoran bekas catnya, bekas label pada kalengnya saya bersihkan. Hasil peleburannya ini saya rasa tidak maksimal. Aluminiumnya juga tidak terlihat merata mencair. Saya rasa ini faktor api yang kurang panas. Oke, karena sudah cukup lama dipanaskan, saya sudahi dan saya mulai memasukkan leburannya ini ke dalam cetakan. Entah karena kurang panas atau cetakannya ini karena dari tanah yang basah, leburan timahnya tidak mau masuk ke dalam cetakannya dengan baik. Cincin dari aluminium ini tidak terbentuk dengan sempurna mengikuti cetakannya, karena cairan aluminiumnya ini tidak mau masuk ke sela-sela cetakannya. Karena masih penasaran, saya coba lagi. Saya ulangi proses peleburannya dengan membuat cetakan yang berbeda, tapi bentuknya masih seperti cincin, dengan membuat cetakan yang berbeda, tapi bukan seperti cincin sebelumnya. Saya masih berniat untuk membuat cincin, entah apa nanti jadinya, tapi saya berusaha hasilnya dapat berguna. Saya lebur lagi aluminium hasil cetakan sebelumnya.
karena tadi apinya kurang panas. Saya tambah lagi dengan gas stove yang sama. Jadi apinya menjadi lebih besar dan panas 2 kali dari sebelumnya. Panas yang lebih tinggi dari sebelumnya ini terlihat dari kaleng wadah leburan yang membara kemerahan itu. Aluminiumnya juga terlihat lebih encer. Setelah semua aluminiumnya ini melebur dan mencair, saat dituang ke cetakannya, ini terlihat aluminiumnya dapat memenuhi hingga ke dalam cetakan dan tidak begitu cepat mengeras sebelum cetakannya ini terisi penuh semua. Hasil daur ulang aluminium model seperti ini saya rasa dapat digunakan untuk pemberat kail pancing untuk memancing. Hanya saja ini bobotnya lebih ringan dari timah. Pantas saja tidak ada yang membuat pemberat menggunakan aluminium. Saya masih penasaran untuk mendapatkan hasil karya daur ulang aluminium yang lebih bagus dan bernilai guna. Saya mencoba membuat bentuk menyerupai kunci pembuka baut. Dengan 2 penyembur api gas stove ini saya lebur aluminiumnya. Setelah melebur dan mencair, saya tuang ke cetakan. Hasilnya tidak bagus. Saya rasa ini terkendala pada media cetakan yang terbuat dari tanah, yang saya rasa itu basah sehingga tidak bagus untuk digunakan. Saya coba lagi daur ulang aluminiumnya, tapi media cetakannya saya pakai pasir bangunan. Lebih mudah membuat cetakan dengan pasir ini daripada menggunakan tanah tadi. Saya lebur aluminiumnya dengan 2 gas stove. Setelah mencair, setelah melebur, saya tuang ke dalam cetakan. Hasilnya sedikit lebih baik, meski ini tidak berbentuk kunci baut seperti mal aslinya. Setidaknya konsepnya sudah saya dapatkan. Oke, setidaknya dari eksperimen kali ini teorinya sudah saya dapat. Mungkin lain kali saya akan membuat alat pelebur yang lebih baik, yang lebih berguna mungkin. Kalau ada saran dan komentar dari teman-teman, tolong tulis di kolom komentar, like jika suka. Oke, jangan lupa subscribe.